Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Alfira dari NIM 030 kelas akuntansi 2020A dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, di dalam video saya akan menjelaskan mengenai hardware. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari hardware. Oke, di sini pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras, yakni salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Batasan antara perangkat keras dan lunak sedikit kurang. Firmware adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Firmware ini merupakan wilayah dari programmer komputer dan teknik komputer. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, yakni di sini saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih fungsi perangkat lunak ya atau yang disebut hardware. Oke, di sini pengertian hardware di atas membuka pemikiran kita tentang hardware adalah komponen dalam komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan memiliki fungsi tertentu. Masing-masing hardware memiliki fungsi yang berbeda. Namun untuk fungsi utamanya adalah menampilkan dan menerima input proses, memberikan output, mendukung kerja komputer, serta mengelola informasi atau data yang berada di dalam maupun di luar komputer. Di sini ada beberapa fungsi hardware secara umum. Yang pertama, mengelola data informasi. Hardware tentu memiliki fungsi untuk mengelola data atau informasi oleh user yang artinya akan diproses menjadi informasi baru untuk mengelola data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Yang kedua, menerima output. Ada beberapa hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Dalam hal ini, data yang diterima dari input akan dapat ditransfer oleh output. Yang ketiga, yakni memberi output. Apabila sudah terproses menjadi informasi baru, hardware akan memberikan output. Baik, di sini akan melanjutkan yang ketiga, yakni di sini saya akan menjelaskan apa sih jenis-jenis dari hardware atau perangkat keras. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya suatu komputer dengan baik. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5. Yang pertama, input device atau unit masukan. Yang kedua, proses device untuk memprosesan. Yang ketiga, output device, yakni unit keluaran. Yang keempat, backing stock atau unit penyimpanan. Dan yang terakhir, yakni yang kelima, verifier atau unit tambahan. Oke, yang pertama yakni akan saya jelaskan, yakni unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan memprosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Oke, yang pertama yang ada di dalamnya yakni keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengelolaan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Yang kedua, mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan input device. Fungsi alat ini adalah untuk berpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu dapat
sebagai perintah praktis dan cepat dibanting dengan keyboard. Dan yang ketiga adalah touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop atau notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengguna mouse. Nah, yang terakhir yakni joystick dan gamepad. Alat ini bisa digunakan pada permainan games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan gamepad biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Oke, yang kedua yakni proses device. Proses device ini dibagi menjadi 5, yakni prosesor. Alat ini berfungsi sebagai pengelolaan data. Prosesor merupakan bagian yang sangat penting dalam komputer. Kehandalan suatu komputer dapat dilihat dari prosesor yang digunakan. Misalnya, prosesor Intel Platinum 4, AMD, Centrino, dan Core Duo. Semakin tinggi tingkatan prosesornya, semakin baik juga fungsi komputer tersebut. Yang kedua yakni register. Register merupakan jenis memori yang terdapat pada prosesor dan sebagai memori internet prosesor. Register merupakan memori yang mempunyai kecepatan tinggi 5-10 kali dibandingkan memori utama. Register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Sedang instruksi-instruksi dan data lainnya yang menggunakan giliran untuk diproses masih disimpan di memori utama. Yang ketiga yakni cache memory, merupakan memori yang dapat meningkatkan kecepatan komputer dan dikatakan sebagai memori perantara. Dan yang keempat yakni ROM atau Real Only Memory. Memori dalam CPU berfungsi membantu proses kerja komputer. ROM adalah salah satu memori mempunyai sifat hanya dapat dibaca dan tidak bisa diubah dan mempunyai sifat yang permanen atau tetap atau non-volatile. Dan yang terakhir yang kelima yakni RAM atau Random Access Memory, merupakan jenis-jenis memori yang dapat dibaca, diisi dan diubah menurut kebutuhan. Jenis-jenis hardware yang ketiga yakni output device. Output device sendiri dibagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah monitor. Monitor merupakan unit keluaran yang memberikan informasi kepada pengguna komputer. Yang kedua, printer. Printer adalah sebuah peralatan dari komputer yang dapat mencetak teks atau gambar di media kertas atau media lainnya seperti kertas transparansi. Dan yang ketiga, yang terakhir, speaker. Speaker akan memberikan informasi dalam bentuk suara. Apabila ada pendengaran lagu melalui komputer yang terhubung internet dengan terhubung pada saluran pemancar radio online. Jenis hardware yang keempat yakni backing stroke. Backing stroke dibagi menjadi 4, yakni yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory, digunakan sebagai memori baca tulis, artinya dapat diisi dengan isinya dapat dibaca kembali. Dan yang kedua yakni ROM atau Read Only Memory, digunakan untuk menyimpan urutan instruksi tertentu yang sering digunakan sehingga lebih efisien jika selalu tersedia di memori. Contohnya yakni BIOS atau Basic Input Output System. Yang keempat yakni bus. Data biasanya ditransfer antara penyimpanan utama dan prosesor melalui perangkat atau bus yang secara efektif, berarti pengiriman beberapa banyak bit data secara paralel. Dan yang terakhir yang keempat adalah memory cache, area penyanggaan temporer untuk data yang sedang diakses berulang-ulang dan untuk lewat semua data serta instruksi. Oke. Dan jenis-jenis hardware yang terakhir yakni yang kelima adalah peripheral.
Peripheral sendiri dibagi menjadi 3, yakni yang pertama link pen. Mirip pulpen biasa, tapi hanya ujungnya memiliki sensor elektromagnetik. Bisa digunakan untuk menulis, tetapi juga mampu membaca kode-kode khusus yang kemudian diterjemahkan oleh komputer. Dan yang kedua yakni trackpad. Fungsinya sama persis dengan mouse, hanya tampilannya yang berbeda. Pada trackball, bola yang menggerakkan kursor atau pointer berada di luar dan harus digerakkan oleh jari kita ke arah yang kita inginkan. Dan yang terakhir yakni yang ketiga yakni joypad atau gamepad. Di sini yang fungsinya sama dengan joystick, hanya bentuknya yang berbeda. Mirip papan kecil yang memiliki pegangan dan di atasnya banyak terdapat tombol-tombol. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hardware yang terdiri dari pengertian, fungsi, dan jenis dari hardware itu sendiri. Dan terima kasih sudah melihat video ini, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.